Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang kedua dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah. Pada pertemuan yang kedua ini insyaallah taala kita akan membaca pendahuluan penulis. Dan secara umum di dalam pendahuluan penulis ini secara garis besar terdapat beberapa pendahuluan, kemudian terdapat definisi-definisi, dan terdapat penjelasan global dari penulis tentang cakupan materi usul fikih yang beliau akan terangkan. Iya. Dan untuk pelajaran di malam ini, lihat waktu, mungkin saya akan menerangkan beberapa hal dari pendahuluan. Yang pertama berkaitan dengan pensifatan kitab ini oleh beliau. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan definisi tentang definisi al-usul yang merupakan jamak dari asal. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan definisi tentang kata al-fiqh, kata al-fiqh. Kemudian yang keempat, saya akan jelaskan tentang definisi al-ahkam dan pembagiannya. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pembagian ahkam menjadi dua, ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah. Kemudian yang ketiga atau yang ketujuh, saya akan menjelaskan atau yang keenam ya. Ya, yang keenam. Kemudian yang keenam, saya akan menjelaskan perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam al-wad'iyah. Baik. Dan mungkin ada juga saya masukkan sebelumnya di pembahasan yang skala fikih, walaupun penulis akan membahasnya nanti, saya perlu diisyaratkan tentang definisi usul fikih kalau digabungkan, dan perbedaan antara qawaid al-usuliyah dan al-qawaid al-fiqhiyah. Ini secara global mungkin yang bisa dibahas malam ini. Kalau masih ada waktu, kita akan mulai masuk menjelaskan tentang ahkam taklifiyah nanti. Baik, kita mulai membaca buku dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqh. Sebentar, saya baca silakan lain. Tidak sama dengan matan yang antum pegang. Apa di sini tertulis? Coba saya lihat. Saya lupa bahwa ini. Ya, baik, sama ya. Itu judul-judul yang ada di cetakan antum. Itu judul-judul penjelas dari yang mencetak matan. Judul-judul yang menjelaskan. Kalau di asal matannya sendiri tidak ada. Judul-judul itu tidak ada. Jelas ya? Jadi dimaklumi saja, saya akan langsung membaca, dan tentunya di dalam membagi pembahasan, yang mungkin saya akan bagi pembahasan sesuai dengan judul yang ada di buku yang antum pegang, dan mungkin saya akan bagi dengan selain daripada itu, kalau saya pandang lebih jelas dengan selain daripada itu. Dan matan yang menjadi sumber dasar untuk al-waraqat ini ada beberapa buku yang mensyarahnya tentunya dari ulama terdahulu. Ya, dari syarah-syarah itu disebutkan matanya. Ya, disebutkan matanya. Kalau ada perbedaan di sebagian matan, maka mungkin saya akan ingatkan. Baik. Sini kata beliau hadhihi. Di sebagian cetakan ditulis fahadihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati usulin min usulil fiqh. Ya. Beliau memulai buku ini dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Sebagaimana kebiasaan para penulis, mereka memulai buku-bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal ini mereka lakukan karena mencontoh Al-Quranul Karim, yang Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah. Dan juga pada setiap surah dari Al-Quran, kecuali surat Taubah, dimulai dengan basmalah. Dan juga mereka mengikuti contoh dari Nabi SAW, di mana beliau pada surat-suratnya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan dari para ulama berjalan, ya, tidak ada pengingkaran di dalamnya. Nah, kata beliau, hadhihi waraqatun. Ini adalah waraqat. Ya, kalimat ini saya sudah terangkannya kemarin di pendahuluan Qawaid Ibn Abi Hadi, bahwa kalimat ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bukunya belum ditulis oleh penulis, tapi apa yang beliau akan tulis sudah ada di benaknya. Maka beliau katakan ini berarti apa yang akan beliau tulis. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, buku sudah siap, sudah jadi bukunya. Setelah jadi baru beliau bikin pendahuluannya. Ini adalah apa? Waraqat. Jelas ya? Baik. Kata penulis rahimahullah, hadihi waraqat. Ini adalah waraqat. Waraqat jama' dari apa? Jama' dari waraqah. Dan waraqah itu artinya apa? Kertas. Jadi kalau dikatakan waraqat, lembaran kertas. Nah, namun waraqat ini dia adalah jama' muannats salim. Jama' muannats salim, sebagaimana yang dimaklumi. Dan jama' itu di dalam ilmu nahwu terbagi dua. Ada jama' qillah dan ada jama' kasrah. Ada jama' untuk menunjukkan banyak, dan ada jama', kata jama' juga tapi untuk sedikit. Dan ini menurut Sibawahi, waraqat adalah jama' yang menunjukkan apa? Sedikit. Dan sedikit itu dari 3 sampai 10. Karena memang dia lembaran-lembaran kertasnya hanya sedikit saja. Hanya berapa? Ya mungkin kalau ditulis bisa 3 sampai 10 kalau tulisan tangan biasa. Jelas ya? Dan dimaklumi ya sedikit. Waraqat yang disebut oleh penulis di sini. Baik. Kata beliau, hadihi waraqat. Ini adalah waraqat. Lembaran-lembaran kertas. Ya, dan mungkin hakikatnya begitu yang beliau tulis, lembaran-lembaran hanya sedikit. Dan mungkin beliau membahasakan dengan kalimat waraqat. Beliau ingin membahasakan apa? Yang beliau tulis ini sedikit, bukan hal yang apa? Yang banyak. Ya, karena itu di sebagian cetakan ada tambahannya. Hadihi waraqatun qalilah. Ini adalah lembaran-lembaran yang apa? Ya, qalilah. Ya, dan kadang sebagian para ulama, ya rahimahumullah, mereka di dalam menulis buku, ya, mereka gambarkan bahwa apa yang mereka tulis itu sedikit. Bukan hal yang banyak. Ini karena mereka menghindarkan diri, jangan sampai membesarkan dan mengagungkan apa yang dia tulis. Dan kalau dikatakan waraqat, dia lembaran-lembaran sedikit, penuntut ilmu juga lebih cepat untuk membacanya. Oh ini tidak terlalu banyak isinya, bisa cepat diselesaikan. Jadi kalau dibilang banyak, nah ini baru dari awal harus tarik napas panjang-panjang. Ya. Baik. Kata beliau, hadihi waraqat. Ya, ini beberapa lembaran kertas. Dan lembaran-lembaran kertas ini, sebagaimana yang dimaklumi, dia adalah hal yang sangat bermanfaat. Ya, karena itulah dari ulama terdahulu hingga hari ini menjelaskan buku ini. Ibnu Salah di dalam syarahnya beliau berkata, qalla hajmuhu, 'azuma naf'uhu, wa dhaharat barakatuhu. Ihtawa ala masail khalat anha al-mutawwalat, wa fawaid la tujad fi katsirin min al-mukhtasarat. Ibnu Salah terangkan tentang kadar dari buku Al-Juwayni ini. Dia waraqat memang tipis, sedikit lembarannya, tipis. Namun sangat besar manfaatnya. Ya.
dan berkah dari apa yang ditulis itu tampak. Karena apa? Memang dijelaskan oleh para ulama, dibaca, dipelajari. Nah, dan dia memuat masalah-masalah, pembahasan-pembahasan yang buku-buku panjang lebar menulis, sebagian masalah itu tidak disebut di buku-buku panjang lebar. Dan terdapat di dalamnya faedah-faedah di dalam ringkasan ini, faedah tidak diketemukan di buku-buku ringkasan yang lainnya. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa ya buku ini mempunyai keistimewaan ya dan layak untuk dipelajari. Kata beliau, hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ini adalah waraqat tashtamilu yang mencakup atau meliputi ya, mengandung ala ma'rifati fusulin, mengandung penjelasan keterangan fusul, beberapa fasal ya, mengandung keterangan beberapa fusul. Yang fusul itu jamak dari apa? Jamak dari fasal. Dan fasal itu adalah pembatas ya. Fasal itu adalah pembatas antara dua hal, pembatas antara dua hal. Nah, biasanya orang-orang yang menulis buku, mereka buat buku itu menjadi beberapa bagian, ya. Ada bab-babnya sebuah kitab, ada babnya, ada fasalnya. Ya, maka fasal, fusul itu adalah beberapa bagian dari pembahasan. Jadi kalau beliau katakan ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh, ya, untuk mengenal beberapa fasal, berarti yang beliau terangkan di sini bukan seluruh cabang pembahasan usul fikih, hanya beberapa pembahasan min usulil fiqh, dari pembahasan usul fikih, ya, dari pembahasan usul fikih. Nah, kemudian kata beliau, ya, kata beliau rahimahullah, wadhalika mu'allafun min juz'aini mufradain. Ya. Maka di pendahuluan kalimat ini hadhihi waraqat tashtamilu, ini adalah beberapa lembaran kertas yang mencakup penjelasan beberapa fusul. Ya, beberapa fusul ya, tentang ilmu usul fikih. Ya, jadi dari sini tampak bagaimana mensifatan buku ini oleh beliau. Beliau mensifatkan bukunya hanya lembaran-lembaran tipis. Kemudian beliau sifatkan isi pembahasannya adalah beberapa fasal dari apa? Usul fikih. Jadi ini pembahasan yang pertama yang ingin kita uraikan dari pendahuluan penulis di sini. Beliau mensifatkan bukunya. Dan kalimat ini kalimat mensifatkan apa? Pensifatan tentang buku. Nah, kemudian yang kedua, beliau pembahasan yang kedua yang ingin kita terangkan, definisi usul, dan pembahasan yang ketiga definisi fikih. Sampai ini dua kalimat, usulul fiqh. Usul al-fiqh. Ya. Terdapat dua kalimat. Penulis akan memberikan definisi satu persatu dulu. Untuk dilihat pada dua kalimatnya. Diberi definisi usul, beliau akan terangkan definisi usul, dan beliau akan terangkan definisi apa? Definisi fikih. Nah, setelah itu nanti, setelah berjalan, beliau terangkan beberapa pendahuluan. Di akhirnya beliau akan terangkan definisi usulul fiqh secara apa? Secara keseluruhan. Ya, kata beliau, وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ. وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ. Ya, dan ini pembahasan terkumpul dari dua bagian, juz'ain mufradain. Ya, dua bagian yang tersendiri. Ya, dua bagian yang tersendiri. Nah, jadi kalimat ini duanya mu'allaf, bersatu ya dari dua kalimat. Ya, disebut di dalam istilah nahwunya murakkab idhafi. Jelas ya, dari tarkib apa? Tarkib idhafi. Ya, jadi kalimat usul dan kalimat apa? Kalimat fikih. Ada usul disandarkan kepada apa? Fikih. Dua kalimat bersambung. Namun di sini penulis akan memberikan dua definisi. Definisi yang pertama, definisi dilihat kepada dua kalimatnya. Ya, beliau akan memberi definisi apa itu usul.
Yang kedua beliau diberi definisi apa itu fikih. Kemudian beliau akan bawakan nanti definisi yang kedua, sekaligus untuk usulul fikihnya. Apa definisinya? Jelas ya? Jadi ini kalimat usul fikih dia punya definisi. Kalau dilihat kepada dua kalimatnya satu persatu, kalimat usul dan kalimat fikih. Dan usul fikih punya definisi, dilihat kalau dia digabungkan dua-duanya menjadi apa? Usulul fikih. Baik, kita akan terangkan ya dua-duanya. Yang pertama kita akan jelaskan definisi dari apa? Definisi dari usul. Ya. Nah, jadi terkumpul dua ya, kata beliau, وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْئَيْنِ مُفْرَدَيْنِ أَحَدُهُمَا الْأُصُولُ وَالثَّانِي الْفِقْهُ. Yang terkumpul dari dua bagian tersendiri. Yang pertama adalah al-usul, yang kedua adalah kalimat apa? Kalimat fikih. Ini dua kalimat ya, harus diterangkan. Ya, maka beliau mulai menjelaskan di sini apa itu definisi usul. Kata beliau, fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Di sebagian cetakan, fal aslu ma yanbani alaihi ghairuhu. Di sebagian cetakan. Ya. Sekarang beliau mengatakan fal aslu. Al aslu itu jama dari mufrad dari apa? Kata usul. Usul itu kata jama ya. Kata jama. Untuk kata bentuk tunggalnya dikatakan apa? Aslun. Karena itu kata beliau fal aslu, kata al asl itu artinya ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, al aslu itu adalah apa yang selainnya dibangun di atasnya. Apa yang selainnya dibangun di atas hal tersebut. Baik, itu definisi al asl secara apa? Secara bahasa. Jadi kalau dikatakan al asl ma yubna alaihi ghairuhu, asal itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Itu asal. Ya. Mungkin seperti fondasi. Fondasi itu disebut asal. Kenapa? Karena bangunan dibangun di apa? Di atasnya. Ya. Jadi asal mungkin kalau diartikan secara bahasa, artikan fondasi atau apa pijakan yang dibangun sesuatu di atasnya. Baik, ini secara bahasa ya. Di dalam istilah, secara istilah, ya, secara istilah kalimat usul itu, secara istilah kalimat usul itu digunakan untuk kalimat asal. Secara istilah digunakan untuk beberapa perkara. Digunakan untuk beberapa perkara. Ya, di sini saya akan sebutkan 4 penggunaan untuk kalimat apa? Kalimat al-asl. Yang pertama al-asl bermakna apa? Ya, bermakna dalil. Yang pertama al-asl bermakna apa? Bermakna dalil. Ya, ini yang pertama. Dan penggunaan ini ya, banyak disebutkan oleh para ulama. Seperti mereka berkata ketika menyebutkan pembahasan puasa. Mereka berkata ketika menyebutkan pembahasan puasa Ramadan, mereka katakan al-aslu fi siyami Ramadan, yang merupakan asal dalam puasa Ramadan adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi disebutkan ayat dalilnya. Ya, maka ucapan di sini asal dalam puasa Ramadan, asal bermakna apa? Asal bermakna dalil. Jadi ini penggunaan yang pertama ya. Penggunaan yang pertama. Penggunaan yang kedua, ya, al-aslu dia kadang bermakna yang rajih, yang kuatnya. Bermakna yang rajih atau yang kuatnya. Nah, seperti kalau misalnya ya, dikatakan bahwa di pembahasan akan datang nanti di pembahasan al-kalam, dikatakan bahwa al-aslu fil kalami al-haqiqah. Ya, asal dalam kalam itu adalah apa? Adalah hakikat. Ya, asal dalam kalam adalah apa? Hakikat. Jadi di sini asal dikatakan yang rajih di dalam kalam adalah apa? Adalah hakikat. Ya. Baik. Penggunaan yang ketiga, al-asal bermakna al-qaidah. Al-asal bermakna apa? Al-qaidah. Jadi ini penggunaan yang ketiga. Asal disebut dengan kaidah. Disebut dengan kaidah. Contoh penggunaannya, iya. Contoh penggunaannya
Ya, misalnya dikatakan al-aslu anna al-fa'il marfu'. Ya. Asalnya bahwa fa'il itu adalah apa? Marfu' ini dalam bahasa Arab ya. Asal bahwa fa'il itu apa? Marfu'. Ya, baik. Ini asal di sini bermana apa? Bermana kaidah. Nah, boleh dikatakan dalilnya ya, bahwa fa'il bermana marfu'. Mana dalilnya? Tidak ada. Ya. Maka tidak cocok penggunaan dimanakan dalil. Di sini dimanakan apa? Dimanakan kaidah. Bahwa kaidahnya fa'il itu dia apa? Dia adalah marfu'. Itu kaidah. Al-aslu. Baik. Ini penggunaan yang ketiga. Penggunaan yang keempat, al-aslu kadang digunakan untuk bermakna al-istishab. Penggunaan bermakna al-istishab, yaitu asal penggunaannya. Asal penggunaannya atau dasarnya yang biasanya dipakai. Itu istishab. Jelas ya? Seperti ucapan para ulama fikih, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dalam perkara-perkara itu adalah apa? Adalah boleh. Ya. Al-aslu fil bai' adalah apa? Adalah al-hil. Asal dalam transaksi jual beli adalah apa? Adalah halal. Jadi kalau dikatakan asal di sini, al-aslu di sini bermakna biasanya dasarnya begitu. Ya. Biasanya dasarnya dia adalah apa? Halal, dia adalah diperbolehkan. Demikian. Ini 4 makna asal. Secara apa? Secara istilah. 4 makna asal secara istilah. Nah, dan kadang digunakan juga al-aslu bermakna yang dikiaskan padanya. Ya, yang dikiaskan padanya. Al-makis alaihi. Al-makis alaihi. Sesuatu yang dikiaskan padanya, ya. Maka itu dikatakan al-asl. Ya. Jelas ya, dikatakan al-asl. Dan ini akan datang nanti di pembahasan kias. Di mana kias itu punya 4 rukun. Salah satu rukunnya adalah al-makis alaihi. Dan makis alaihi ini disebut asl. Disebut apa? Disebut asl. Nanti kita akan jelaskan di situ ya. Ini penggunaan yang kelima. Penggunaan yang kelima akan datang di pembahasan kias. Baik, selesai sudah tentang definisi apa? Definisi al-asl secara istilah. Kemudian tatkala beliau memberikan definisi tentang al-asl, bahwa asal itu adalah maknanya adalah dasar, fondasi yang sesuatu dibangun di atasnya, maka beliau bawakan kalimat untuk memperjelas makna asal, yaitu kalimat yang apa? Kebalikannya. Kalimat yang merupakan kebalikan dari apa? Kebalikan dari asal. Karena itu beliau berikan definisi setelahnya, wal far'u ma yubna ala ghairihi. Dan cabang itu adalah sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Itu cabang. Ada pondasi, sesuatu dibangun di atasnya. Maka yang di atas ini itu disebut apa? Disebut cabang. Jelas ya? Nah, jadi kalimat far' di sini ya beliau bawakan, ya maksudnya adalah apa? Ya, maksudnya adalah menjelaskan ya, makna asal itu supaya lebih terang maknanya. Jadi asal dia fondasi, kalau far' cabangnya dibangun di atasnya supaya lebih jelas. Ya, dan mungkin makna yang lainnya karena di dalam pembahasan usul fikih itu sering digunakan 2 kalimat, kalimat usul dan kalimat apa? Kalimat furu', usul dan furu', agar supaya seorang membedakannya. Jelas ya? Seorang membedakannya. Jadi dikatakan cabang pohon itu, kalau pohon, ya kalau dikatakan asal dari pohon itu adalah apa? Batangnya yang bersama akarnya itu dikatakan asal pohonnya. Kalau dikatakan far' pada pohon furu'nya berarti itu adalah apa? Ya. Batang-batang, cabang-cabang yang ada di pohon di situ, rantingnya dan seterusnya. Jelas ya? Baik, selesai sudah definisi tentang al-asl. Sekarang penulis berpindah menjelaskan tentang definisi fikih. Kata beliau, wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Dan fikih itu adalah mengenal hukum-hukum syariat. Mengenal hukum-hukum syariat yang tariqahnya adalah apa? Adalah ijtihad. Jalan mengenalnya adalah dengan ijtihad. Ini definisi fikih secara apa?
secara istilah. Beliau tidak memberikan definisi secara bahasa. Kita akan terangkan definisi fikih secara bahasa. Baik. Adapun kalimat fikih, secara bahasa fikih itu adalah al-faham. Fikih adalah apa? Al-faham, pemahaman. Ya. Ini definisi fikih secara apa? Secara bahasa. Ya. Sebenarnya di dalam detailnya, ya, itu dibedakan. Kalau kalimat faqaha, faquha, faqihah, ya, sebagian ahli bahasa membedakan. Ya. Tapi secara umum dia kembali kepada makna pemahaman, ya, daya tangkap, dan yang semisal dengannya. Itu kalimat fikih secara bahasa. Dan secara istilah, penulis di sini memberikan definisi istilah di kalangan siapa? Ulama usul fikih. Ya. Padahal kata fikih itu sendiri sebenarnya digunakan untuk 4 perkara. Kata fikih. Ada 4 makna digunakan oleh para ulama. Yang pertama, fikih digunakan dengan makna yang paling umum, yaitu memahami seluruh syariat. Ya, seluruh syariat. Karena itu hadits Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu bid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dibuat faqih dalam agama. Yufaqqihhu, fikih di sini bermakna apa? Bermakna umum atau mengerti ilmu fikih saja? Umum ya. Kalau ilmu fikih saja, ilmu akidah, dia paham atau belum? Memahami akidah termasuk fikih dalam agama atau tidak? Termasuk. Jelas ya? Kalau begitu penggunaan ilmu fikih yang pertama itu mencakup pemahaman syariat seluruhnya. Apakah itu akidah, hukum-hukum, ya, dan selainnya. Ya, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fi-din." Dia berkata bahwa ini seluruhnya setiap dari kami mereka ada satu kali, satu kelompok, satu bangsa. Dia adalah kaum muslimin. Di antara mereka ada satu kelompok, satu taifah, liyatafaqahu fid-din. Dan mereka ini tafaqquh dalam agama. Mendalami fikih agama. Fikih di sini bermakna apa? Ini bermakna umum. Ini yang paling umumnya ya. Ya, dan fikih inilah. Dengan fikih inilah Abu Hanifah menyebut apa? Bukunya di dalam akidah disebut apa? Al-Fiqhul Akbar, fikih yang besar. Dan buku fikihnya disebut fikih asgar. Jelas ya? Karena akidah adalah fikih yang paling besar. Karena itu disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Irsyadul Fuhul, dan disebutkan pula oleh selainnya penukilan dari Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah memberikan definisi untuk kalimat fikih dengan makna ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Jiwa itu mengenal, mengilmui apa yang merupakan haknya dan apa yang merupakan kewajibannya. Ya, dan ini mencakup seluruh pemahaman agama. Ini makna fikih yang pertama. Makna fikih yang kedua, ya, makna fikih yang kedua adalah fikih bermakna kemampuan untuk memahami hukum-hukum syariat. Atau sebelum saya pindah kepada mana yang kedua ini, yang kedua kita bahas dulu mana yang disebut oleh penulis. Mana yang kedua adalah mana yang disebut oleh penulis di sini. Penulis bahasakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Ma'rif artinya mengenal, ya, mengetahui. Al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum syariat allati tariquha al-ijtihad. Yang jalan hukum syariat itu adalah ijtihad. Baik.
mengenal hukum-hukum syariat. Yang jalan hukum syariat itu adalah apa? Adalah al-ijtihad. Dan jalan, bukan jalan syariat itu ya, jalan di dalam memahami hukum-hukum syariat itu adalah apa? Adalah ijtihad. Baik. Ini definisi penulis. Jadi menurut definisi penulis di sini, ya, ilmu fikih dengan makna ini dia adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Ya, kita mengetahui ya bahwa salat 5 waktu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Zina adalah hal yang diharamkan. Jelas ya? Nah, berpuasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Iya. Hukumnya adalah wajib. Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Ini namanya hukum-hukum syariat. Nah, mengenal hukum-hukum syariat inilah definisi ilmu fikih yang kedua. Yang disebut di sini oleh siapa? Oleh penulis. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ada yang mendefinisikan fikih bahwa fikih itu, ada yang memandangkan fikih bahwa fikih adalah kemampuan untuk memahami apa? Memahami hukum-hukum syariat. Ya, jadi digunakan untuk kemampuannya. Karena itu dikatakan bahwa si fulan itu punya fikih dalam agama. Artinya dia punya kemampuan untuk apa? Untuk memahami hukum-hukum syariat. Untuk memahami hukum-hukum syariat. Ini 3 penggunaan yang paling masyhur di kalangan para ulama. Dan ada penggunaan yang keempat. Ya, ini digunakan oleh Ar-Razi. Ya. Dan dia menyelisih kebanyakan ulama. Dia kalau fikih itu menurut dia itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan dhaniyah. Hukum amaliyah yang berkaitan dengan dhaniyah. Jelas ya? Ya, bukan hal yang meyakinkan. Tapi dibangun di atas dhann. Nah, karena mereka menganggap yang qat'i itu hanya di pembahasan akidah. Kalau fikih dia sifatnya apa? Dhanni. Ini apa definisi yang digunakan oleh Ar-Razi tidak dipakai. Yang dipakai adalah 3 yang kita sebutkan tadi. Iya. Yang mempunyai makna dan biasanya digunakan oleh para ulama. Baik. Karena itulah ya sekarang jelas. Kalau seorang berkata dia belajar ilmu fikih, ya, ternyata yang dia pelajari dalam fikih hanya fikih ibadah, ya, masuk berudu, sholat, puasa, ya, zakat, haji, jihad. Dia belajar fikih nikah, fikih muamalah, fikih hudud, ya fikih qada dan seterusnya, maka ini fikih betul. Tapi fikih tidak terbatas pada apa? Pada ini saja. Buku fikih ini khusus berkaitan dengan hukum-hukum apa? Hukum-hukum syariat. Ya, adapun kata fikih itu sendiri yang lebih umum, fikih masuk juga di dalamnya pembahasan apa? Pembahasan akidah. Ya. Baik. Selesai sudah di sini, saya terangkan makna dari kalimat fikih. Ya. Kemudian penulis rahimahullah taala di sini berkata, setelah beliau menjelaskan, atau saya baca kembali definisi penulis supaya kita lebih detailkan. Kata beliau, al-fiqh wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Dan fikih itu adalah mengenal ahkam asy-syar'iyyah. Yang mengenal hukum-hukum syariat. Nah, itu dari contohnya ya, disebut. Yang mengenal bahwa salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Yang mengenal bahwa zina itu hukumnya apa? Haram. Ini ahkam asy-syar'iyyah. Ya, kalimat ahkam itu jamak dari apa? Jamak dari hukum. Jamak dari hukum. Ya. Dan hukum itu secara bahasa, kalimat hukum secara bahasa artinya apa? Artinya al-mana. Ya, kalimat hukum secara bahasa artinya adalah apa? Al-mana, sesuatu yang menahan. Ya, sesuatu yang menahan. Nah, itu secara bahasa. Karena itu dikatakan pada qada, dia dikatakan hukum. Sebab keputusan qadi itu apa? Itu menahan, yang harus diterima, menahan seluruh yang lainnya. Sama dengan orang yang bijaksana, dia dikatakan apa? Hakim. Dia dikatakan apa?
hakim. Kenapa dikatakan hakim? Karena akalnya dia menahan dia untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya. Jadi kalimat hukum asalnya bermakna apa? Bermakna menahan. Bermakna menahan. Ya. Ini kalimat hukum. Ya. Secara bahasa. Secara bahasa. Ya. Dan secara istilah hukum itu, ya, secara istilah hukum artinya, ya kita belum bahas ya. Ini kalimat hukum saja yang kita bahas. Kita tidak bahas hukum syar'i. Kita bahas kalimat hukumnya saja. Hukum secara bahasa itu adalah itsbatu amrin li amrin aw nafihi anhu. Dia menetapkan sebuah perkara ini untuk suatu hal atau menafikannya dari suatu hal. Itu hukum namanya. Ya. Ini hukum secara istilah. Dan hukum itu ada 4 macam. Hukum ada berapa? Ada 4 macam. Ya. Yang pertama adalah namanya hukum akli, berkaitan hukum akal. Ya. Yang kedua adalah namanya hukum hissi. Ya. Hukum yang diketahui dengan panca indera. Dan ada namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan. Dan yang keempat ada namanya hukum syar'i. Hukum syar'i. Dan pembahasan kita hukum apa? Hukum syar'i. Ya, saya kasih definisi dulu. Hukum akli itu hukum yang diterapkan secara akal. Contoh misalnya, 1 itu adalah 1/2 dari 2. Benar atau tidak? Nah, ya. Antum boleh tanya sama saya apa dalilnya? Hah? Apa ayat dan hadis yang menunjukkan dalilnya? Ya, sebab ini hukum akal semuanya apa? Menerimanya. Ya, menerimanya. Jelas ya? Ya. Dan hukum akal sebagian itu adalah 1/2 dari seluruhnya. Benar atau tidak? Kan tidak mungkin seluruh itu, tidak mungkin sebagian itu penuh. Sebagian ini dari mana diambilnya? Dari seluruh. Ya, dan ini hukum akal ditetapkan. Ya, baik. Ini contoh hukum akal. Ada hukum hissi. Ya. Contohnya, api itu adalah panas. Ya. Ini hukum benar atau tidak? Hah? Benar. Apa dalilnya? Hah? Ya, coba ya bakarkannya. Ini dipahami ya dengan apa? Kita merasa, ya. Kita merasa, oh dia panas. Ini hukum apa? Hissi. Baik. Hukum yang berkaitan dengan kebiasaan. Nah, ya. Kebiasaan, ya, biasanya setelah ada petir, guntur, mendung, biasanya apa? Biasanya turun hujan. Itu biasanya. Ini hukum apa? Hukum kebiasaan. Ya, biasanya orang yang makan cabai 1 liter, biasanya apa? Ya, biasanya mencret. Kan begitu? Ya, biasanya mencret. Ini hukum kebiasaan. Jadi kalau ada yang tidak mencret itu luar biasa. Luar biasa. Baik. Selesai ya. Ini tentang hukum. 3 jenis hukum lainnya. Selain dari tadi itu disebut dengan hukum apa? Hukum syar'i. Dan ini pembahasan kita di sini. Yang keempat tentang hukum syar'i. Tentang hukum apa? Tentang hukum syar'i. Karena itu penulis memberikan kalimat ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Mengenal hukum-hukum yang disyariatkan. Jelas ya? Mengenal hukum-hukum yang disyariatkan. Baik. Kata beliau, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Mengenal hukum-hukum syariat, yang cara mengenal hukum-hukum syariat itu adalah apa? Adalah dengan ijtihad. Jadi hanya di situ tariquha, itu hanya kembali ke mana? Ke ahkam syariat atau kembali kepada ma'rifat? Kembali kepada kata ma'rifat. Ini supaya lurus pemahamannya ya. Jangan diartikan keliru. Sebab yang ada ijtihad itu adalah cara mengetahuinya. Itu ada ijtihad. Adapun hukum-hukum syariah itu dari ijtihad. Hukum syar'i itu dari mana datangnya? Dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itulah tidak dikatakan padanya ijtihad. Tapi ijtihad itu sifat untuk apa? Sifat untuk pengetahuan. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat ini, cara mengetahuinya adalah apa? Adalah dengan ijtihad.
dengan ijtihad. Iya. Baik. Jadi inilah fikih. Karena seorang itu perlu ijtihad di dalam mengetahuinya. Ya. Maka itu disebut apa? Disebut fikih secara istilah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang definisi al-ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, kata beliau rahimahullah taala, wal ahkamu sab'atun. Dan hukum-hukum itu ada 7. Ya, ini langsung beliau masuk menjelaskan pembagian hukum-hukum syariat. Ya. Wal ahkam sab'atun. Dan hukum-hukum maksudnya hukum-hukum apa? Syariah. Sab'atun, ada 7. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu wal sahih wal batil. Ya. Ini pembagiannya. Apa ini 7 itu? Kalau menyebutkan 7, beliau merinci satu persatu. Apa itu wajib? Apa itu mandub? Apa itu mandub? Apa itu mubah? Apa itu mahdhur? Apa itu makruh? Apa yang disebut sahih? Apa yang disebut batil? Beliau rinci satu persatu. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang beliau membagi al-ahkam syariah, beliau bagi menjadi berapa? Beliau bagi menjadi 7. Ya. Dan ini pembagian. Ya. Pembagian ini di atas jalan al-mutakallimin pembagiannya. Di atas jalan al-mutakallimin. Ya. Kalau kebanyakan para ulama, mereka membagi fikih itu, membagi ahkam itu, ahkam syariah mereka bagi menjadi 2. Mereka bagi menjadi apa? Menjadi 2. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam apa? Wad'iyah. Ini istilahnya 2. Ada ahkam apa? Taklifiyah dan ada ahkam wad'iyah. Ada ahkam wad'iyah. Nah. Baik. Ya, ini kelihatannya kita perlu proyektor untuk. Insyaallah besok di bawah ya. Nanti saya berikan materi. Baik. Jadi hukum-hukum terbagi 2. Hukum syariah terbagi berapa? Terbagi 2. Ada ahkam. Yang pertama ahkam apa? Taklifiyah. Ya. Ahkam taklifiyah. Yang kedua ahkam apa? Ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah. Nah, ini kalau pembagian lengkapnya seperti itu. Ya, kalau ingin diberi definisi hukum untuk seluruhnya, ya mencakup wad'iyah dan taklifiyah, boleh saja kita berikan definisi lengkap untuk hal tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita beri definisi umum, kita katakan bahwa hukum adalah ya, khitabus syari'. Hukum adalah khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafina iktiba'an wa takhyiran wa wada'an. Saya ulangi. Hukum adalah khitab apa? Asy-syari'. Al-muta'alliq. Khitab itu artinya pembicaraan. Ya. Pembicaraan yang datang dari syari'. Nah, syari' artinya yang mensyariatkan. Dan syariat itu datangnya dari mana? Dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah. Dari Al-Quran dan dari hadis, atau apa yang dibangun dari Al-Quran dan hadis, seperti ijma dan apa? Qiyas. Jadi khitabus syari', dia khitab dari syari', al-muta'alliq yang berkaitan dengan apa? Af'al al-mutakallimin. Berkaitan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Af'al al-mukallafin. Berkaitan dengan perbuatan apa? Orang yang mukallaf. Iya. Mukallaf itu adalah orang yang apa? Orang yang ya, telah dibebankan padanya hukum-hukum syariat. Ya, dia akan datang nanti pembahasannya tentang mukallaf. Baik ya? Jadi dia adalah pembicaraan dari syariat berkaitan dengan perbuatan apa? Mukallaf. Iktiba'an. Kadang sifatnya adalah hal yang apa? Dituntut oleh syariat. Iktiba'an artinya dituntut. Ya.
hal yang dituntut di dalam syariat. Jelas ya, ini kata iktiba. Dan kalau kata iktiba ini tercakup di dalamnya 4 hal. Kalau dikatakan dituntut, itu tercakup di dalamnya berapa hal? 4 hal. Karena yang dituntut itu ada 2. Ada yang dituntut untuk dilaksanakan, ada yang dituntut untuk apa? Ditinggalkan. Yang dituntut untuk dilaksanakan terbagi 2 lagi. Ada yang dituntut untuk dilaksanakan sifatnya harus, mesti. Dan ada yang dituntut untuk dilaksanakan tapi tidak mesti. Kalau yang dituntut dilaksanakan sifatnya mesti, itu namanya apa? Itu namanya wajib. Jelas ya? Kalau yang dituntut sifatnya tidak wajib, tidak harus, itu namanya apa? Itu namanya mandub atau sunnah. Jelas ya kalau bahasa kita. Ya. Kemudian ada yang dituntut untuk ditinggalkan. Yang dituntut ditinggalkan terbagi 2. Ada yang harus ditinggalkan, itu apa namanya? Haram. Dan ada yang tidak harus ditinggalkan, dituntut ditinggalkan tapi tidak harus, itu namanya apa? Makruh. Jelas ya? Nah ini mana ittiba'an. Ya. Kelanjutan dari definisi hukum, khitab syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin ittiba'an atau takhyiran, atau takhyir, pilihan. Pilihan ini apa? Ini untuk mubah. Sebab dia boleh memilih antara melakukan dan antara apa? Meninggalkan. Ini yang disebut apa? Mubah. Atau wada'an. Ya, atau sifatnya dia adalah wada'. Ya. Itu apa namanya? Dia khitab syari' berkaitan dengan perbuatan mukallifin adalah ketentuan yang diletakkan dan telah ditentukan oleh Allah. Iya. Jelas ya? Sebab al-wada'i dia sifatnya apa? Sifatnya hal yang ditetapkan, diletakkan. Ya saya akan bedakan nanti antara taklif dan wada'i. Apa perbedaannya? Saya akan bedakan. Jelas ya? Baik, jadi ini definisi hukum. Dari definisi hukum ini kita sudah bisa memahami bahwa hukum itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada hukum taklifi dan ada hukum apa? Ada hukum wada'i. Ya. Kalau antum bilang hukum, tapi kalau antum bilang ahkam, maka ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam apa? Wada'iyah. Ada ahkam taklifiyah dan ada ahkam wada'iyah. Baik. Sekarang kita akan jelaskan ya perbedaan antara ahkam wada'iyah dan ahkam apa? Taklifiyah. Ya. Baik. Sebelum saya terlalu jauh membedakan, saya ingin baca dulu ucapan penulis di sini. Supaya kita lihat ucapan penulis ini ada yang perlu dikritisi atau tidak. Kata beliau rahimahullah, wal ahkamu sab'ah. Hukum-hukum itu ada berapa? Ada 7. Dan beliau gabungkan 7, padahal yang beliau terangkan di sini terbagi 2. Ya, beliau menjadikan hukum ini 7, padahal yang 7 ini terbagi berapa? Terbagi 2. Ini kritikan terhadap penulis. Yang masyhur di kalangan kebanyakan ulama bahwa ahkam taklifiyah itu ada 5. Itu yang masyhur. Hukum-hukum taklifiyah ada berapa? Ada 5 di kalangan kebanyakan ulama. Yang pertama, hukum taklifi adalah al-wujub. Al-wujub. Yang kedua adalah an-nadab. Ya. Ingat ya, saya tidak pakai bahasa penulis. Penulis pakai kata apa? Al-wajib. Pakai kata apa? Al-mandub. Ya, saya tidak pakai bahasanya. Karena ini saya akan terangkan ada penggunaan bahasa yang lebih bagus, yaitu bahasa al-wujub. Yang pertama. Yang kedua, an-nadab. Yang ketiga, al-ibahah. Ya. Yang keempat, al-karah. Dan yang kelima adalah apa? Al-hadar. Yang kelima adalah al-hadar. Jadi 5 ya? Iya. 5 hukum. Iya. Nah, mau dikatakan al-hadar boleh, mau dikatakan al-haram juga boleh. Mau dikatakan al-haram boleh. Jadi di kalangan jumhur ulama ya. Jadi hukum taklif terbagi berapa di kalangan jumhur ulama? Terbagi 5. Saya ulang, yang pertama al-wujub. Yang kedua apa?
an-nadab. Yang ketiga, al-ibahah. Yang keempat, al-karahah. Yang kelima, al-hadar. Ya, al-hadar. Ya, jelas ya? Dari mahdur itu sama, mahdur. Cuman kata apa? Diambil masdarnya saja, hadar. Kemudian hukum wadai, penulis hanya menyebut dua hukum wadai di sini. Apa itu? As-sahih dan apa? Al-batil. Hanya dua beliau sebutkan. Ya. Dan di kalangan jumhur ulama, hukum wadai itu ada 5. Di kalangan jumhur ulama usul fikih ada 5 hukum wadai. Yang pertama adalah as-sabab. Ya, sebab. Yang kedua adalah asy-syart. Syarat. Ya. Yang ketiga adalah al-mani', hal yang menahan. Yang keempat adalah as-sihhah. Inilah yang dibahasakan oleh penulis dengan apa? Sahih. Ya, as-sihhah, syarat atau keabsahan. Ya. Dan yang yang kelima adalah al-butlan. Al-butlan. Kalau penulis bahasakan apa? Al-batil. Ya. Jelas ya? Ini 5 hukum wadai. Ini 5 hukum apa? Ini 5 hukum wadai. Jelas ya? Nah. Baik. Ya, dan harus dibedakan antara ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Wadaiyah berbeda. Ya. Akan datang nanti saya bedakan. Ya. Karena taklifiyah itu sifatnya dia dituntut atau dikasih pilihan. Itu taklifiyah. Tapi kalau wadai, dia sifatnya apa? Ya. Dia ini tidak khusus untuk mukallaf. Ya. Tidak khusus untuk mukallaf. Nah, saya ganti bahasanya. Dia di dalamnya tidak ada bentuk taklif seperti menuntut dan diberi pilihan. Tapi dia adalah hukum yang Allah tetapkan sebagai tanda hukum. Diikat antara dua perkara. Ya, nanti akan saya terangkan ya. Anak kecil dia boleh puasa, wajib puasa. Anak kecil, tidak wajib puasa anak kecil. Iya. Anak kecil, ya dia wajib salat. Jawabannya belum wajib. Kalau dia masih kecil. Ini hukum apa namanya? Hukum taklifi. Hukum taklifi. Ya. Jadi anak kecil tidak kena hukum karena belum apa? Kalau belum mukallaf. Tapi coba anak kecil, ya, dia lempar orang pakai batu sampai mati. Dia kena hukum atau tidak? Kena dia hukum di sini. Ya, walaupun dia masih kecil, yang menanggung siapa nanti? Ada yang menanggungnya. Jadi hukum wadai namanya. Hukum apa? Hukum wadai. Jadi ada perbedaan. Karena itu digabungkan sekaligus dikatakan ahkam semuanya 7. Ya ini perlu perlu dikritisi. Nah, ya. Kemudian yang kedua yang perlu di sini. Yang kedua ini sebenarnya ya bukan hal yang kalau dikritisi ada pengaruh perbedaan hukum di belakangnya, tidak. Cuma ini pembahasan saya. Itu tadi yang ingin saya luruskan di sini, kata wajib, al-mandub, al-mubah. Terus diganti ya, wajib dikatakan apa? Al-wujub. Ya. Sekarang kita ambil dalil misalnya, aqimus sholata wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat. Ya. Di dalam ayat ini kata ulama usul fikih, di dalam ayat ini terdapat apa? Wujubus sholat atau wajibus sholat. Akan dibacakan wujubus sholat dan dikatakan wajibus sholat. Jelas ya? Karena itu takdirnya yang paling bagus seperti yang saya sebutkan tadi. Diibaratkan dengan apa? Al-wujub, an-nadab, al-ibahah, al-hadar dan apa? Al-karahah. Ya. Dan ini sering diingatkan oleh guru kita, pakar usul fikih di masa ini, ya, Syekh Abdullah Al-Hudayyan rahimahullah ta'ala. Sering beliau sebutkan, ya, di banyak kesempatan bahwa harusnya bahasanya diganti seperti itu. Dikatakan al-wujub, an-nadab, al-ibahah, al-hadar dan apa? Al-karahah. Jelas sampai sini ya? Baik. Ini kritikan yang ketiga. Jadi ada 3 kritikan di sini terhadap penulis. Yang pertama, hukum dia bagi berapa? Hukum langsung dia katakan terbagi 7. Ya, harusnya dibagi 2.
Kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua, untuk ahkam wada'iyah beliau hanya menyebutkan berapa? 2 saja. Harusnya semuanya berapa? Ada 5. Kemudian yang ketiga, itu tadi yang saya terangkan. Ya, tentang masalah penggunaan yang baiknya digunakan al-wujub, al-nadab, al-ibahah, ya, al-hadar dan apa? Al-karah. Ya, demikian pula dalam as-sahih dan al-batil dikatakan as-sihah wal butlan, as-sabab, asy-syart dan apa? Al-mani'. Baik. Selesai sudah tentang penjelasan ahkam syar'iyyah dan ahkam wad'iyah. Untuk kelengkapan pembahasan, saya di sini akan memberikan perbedaan-perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam apa? Wad'iyah. Apa perbedaannya? Perbedaan yang pertama, ya. Perbedaan yang pertama. Ahkam taklifiyah, hukum taklifi itu berkaitan dengan kemampuan mukallaf. Berkaitan dengan apa? Ya, disyaratkan pada taklifi kemampuan apa? Mukallaf. Ya. Karena itu diwajibkan dia puasa. Wajib hukum taklifi atau wad'i? Hah? Sekarang al-wujub, taklifi atau wad'i? Taklifi. Dia kena wujub as-siyam, kewajiban puasa. Jelas ya? Disyaratkan kemampuan untuk dia wajib berpuasa. Sebab ini ahkam apa? Ahkam taklifi. Berbeda dengan ahkam wad'i. Ya. Berbeda dengan ahkam wad'i. Syarat salat masuknya waktu. Masuknya waktu ada keterkaitan dengan kemampuan? Hah? Masuknya waktu. Ini tidak ada keterkaitannya. Jelas ya? Syarat salat dia apa namanya? Menutup aurat. Ya. Ada terkaitan dengan kemampuan? Tidak ada keterkaitan dengan kemampuan. Jelas ya? Baik. Jadi ini disebut dengan apa? Hukum wad'i, dibedakan. Ya. Nah, dibedakan. Jadi kalau hukum taklifi itu disyaratkan kemampuan si mukallaf. Kalau hukum taklif. Kalau hukum wad'i tidak disyaratkan kemampuan. Karena itu hukum taklifi kadang dia mampu, kadang dia tidak mampu. Itu hukum taklifi. Hukum wad'i tidak disyaratkan pada kemampuan. Karena itu hukum wad'i kadang dia mampu dan kadang apa? Dia tidak mampu. Jelasnya perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya. Nah, perbedaan yang kedua, hukum taklifi itu berkaitan ya, dengan perbuatan mukallaf saja. Mukallaf yang terpenuhi padanya syurut at-taklif, syarat-syarat dia sebagai mukallaf. Ya. Syarat-syarat dia sebagai apa? Sebagai mukallaf. Ya, dia adalah seorang yang akil, baligh, apalagi muslim, apalagi dan rasyid. Itu kan mukallaf ya. Dikatakan dia mukallaf. Baik. Apabila dia dikatakan mukallaf, ya, terpenuhi syarat pada syarat taklif, maka hukum-hukum taklifi ini kaitannya dengan mukallaf. Saja yang terpenuhi padanya apa? Syarat-syarat taklif. Tapi kalau hukum wad'i, ya, hukum wad'i itu berkaitan dengan mukallaf dan berkaitan dengan selain mukallaf. Berkaitan dengan selain apa? Mukallaf. Ya, tadi saya beri contoh ya. Masih ingat contohnya? Anak kecil, ya. Saya beri contoh lain. Anak kecil, dia menjadi sebab sesuatu itu rusak. Anak kecil dia lempar rumah orang. Pecah kacanya. Pecah kacanya. Oh, jangan dikatakan, oh ini anak, dia belum paham apa-apa. Kaca pecah ini, tidak usah diganti. Ini hukum apa ini? Hukum taklifi di sini atau hukum wad'i? Hukum wad'i, sebab begitu anak ini memecahkan kaca, yang menanggungnya adalah siapa? Orang tuanya yang menanggungnya. Oke, jelas ya? Jadi hukum wad'i, dia tidak harus mukallaf. Mungkin pada mukallaf, mungkin pada selain apa? Mukallaf. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, ya, perbedaan yang ketiga. Kalau hukum taklifi, dia adalah khitab, pembicaraan, apakah diminta melakukan perbuatan atau diminta meninggalkan larangan atau diberi pilihan antara
keduanya. Berbeda dengan hukum wadai. Tidak ada permintaan di situ, di hukum wadai. Tapi dia adalah pengabaran, pemberitahuan. Ini syarat, ini sebab. Kalau berbuat begini, ini syarat. Kalau berbuat begini, ini tidak syarat. Itu pengabaran namanya. Berbeda dengan apa? Hukum taklifi. Hukum taklifi sifatnya apa? Ya perintah untuk melaksanakan, perintah untuk meninggalkan atau diberi pilihan. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat. Nah, perbedaan yang keempat, kalau hukum taklifi itu berkaitan dengan perbuatan ya, si mukallaf secara langsung. Ya. Berkaitan dengan perbuatan dan usaha si mukallaf itu secara langsung. Berbeda dengan hukum wadai. Hukum wadai itu ya, kadang ada orang-orang dibebani ya, dengan sesuatu, namun dia tidak terkait dengan sesuatu itu. Ya, contoh, kita sudah bahas ya, di masalah orang yang membunuh secara apa? Secara khata. Dia membunuh karena salah. Ya. Dia palu-palu di atas rumahnya, ya. Di lantai 3, palu-palunya jatuh kena orangnya mati. Ini membunuh apa namanya? Khata ya. Kita sudah sebutkan, ada dia atau tidak? Ada dia atau tidak? Ada dia. Siapa yang tanggung dia? Akilahnya keluarganya. Ya sekarang keluarganya nggak tahu apa masalah ini. Tapi mereka yang apa? Mereka yang menanggung. Sebab ini hukum apa namanya? Hukum wadai. Hukum wadai. Jelas ya, Allah tetapkan hukum ini keadilan. Ya. Sebab hak orang yang meninggal ini harus dijaga, dipelihara. Ya. Orang yang membunuhnya secara salah ini, dia tidak memaksudkan. Karena itu dia tidak menanggung kerugian, tapi harus ada dari jamaah dia, dari kabilah dia yang menanggungnya. Menjadi ditanggung secara apa? Secara massa, supaya meringankan penanggung. Dan hak orang yang meninggal ini dihargai jiwa seorang mukmin yang meninggal. Jelas? Dan orang yang membunuh tidak sengaja ini tetap dia berkewajiban membebaskan budak kalau tidak mampu berpuasa. Kenapa? Jangan sampai dia menganggap remeh kejadian yang terjadi. Jelas ya? Jadi ini hukum apa namanya? Hukum wadai. Allah tetapkan. Ya. Kalau dikatakan dia tidak menjadi sebab, itu tidak ada pengaruhnya. Itu adalah hukum yang Allah sudah apa? Tetapkan. Berbeda ya dengan hukum taklifi. Itu langsung berkaitan dengan apa? Perbuatan dan usaha si mukallaf itu. Ini perbedaan yang berapa? Perbedaan yang keempat. Perbedaan yang kelima, ya. Perbedaan yang kelima, ya. Pada hukum wadai, ya. Pada hukum wadai, kadang sebuah perbuatan itu mampu dia lakukan. Tapi dia tidak diperintah untuk melakukannya. Tidak diperintah untuk apa? Melakukannya. Ini pada hukum wadai. Contoh hukum wadai, saya beri contoh. Syarat wajibnya zakat ada 5. Syarat wajibnya zakat ada 5. Sudah disebutkan kemarin ya? Ya, ada 5 syarat wajibnya zakat. Salah satunya sampai apa? Sampai nisabnya. Ini hukum wadai. Ya. Hukum wadai. Mungkin kalau dia mengumpulkan nisab, sekarang dia tidak punya duit sampai di nisab. Ya. Jelas ya? Tidak punya duit. Ya. Kalau mungkin dia disuruh mengumpulkan nisab, mampu dia kumpulkan. Tapi karena ini hukum wadai, tidak harus dia mengumpulkan, cari nisab, bekerja untuk mencari nisab. Tidak harus. Sebab ini hukum apa? Hukum wadai. Beda dengan orang yang diperintah melakukan sholat. Ya. Perintah melakukan sholat hukum apa? Taklifi, dia harus melakukan sholat tersebut. Perbuatan itu dia lakukan. Ya. Jelas ya? Tapi kalau hukum wadai, ya, dia kadang mampu melakukannya, tapi dia tidak diperintah melakukan. Sebab dia adalah hukum wadai. Kapan ada padanya, baru dia kena keterkaitan dengan hukum itu. Baik. Kemudian perbedaan yang keberapa? Perbedaan yang keenam. Nah,
Perbedaan yang keenam, ya, kalau hukum taklifi itu disyaratkan padanya maksud dan niat. Disyaratkan padanya apa? Maksud dan niat, baru syarat hukum taklifi. Iya. Jelas ya? Dia ingin sholat, hukum taklif dia sholat. Sholatnya syah kalau dia apa? Meniatkan dan memaksudkan. Berbeda dengan hukum wadai. Berbeda dengan hukum wadai. Seorang yang meninggal, kalau dia meninggal, apa? Diwarisi oleh siapa? Ahli warisnya. Ini hukum apa? Hukum wadai. Allah tetapkan seperti itu, bahwa warisan itu jatuh kemana? Jatuh kepada ahli warisnya. Disebabkan karena orang yang diwarisi meninggal. Ya, sebabkan dari hukum apa? Hukum wadai. Maka dia jatuh kepada ahli warisnya, syah menjadi miliknya, walaupun dia tidak berniat sebelumnya untuk memiliki harta itu. Tidak ada niat, tidak ada maksud. Jelas ya? Baik, ini 6 perbedaan antara ahkam wada'iyah dan ahkam apa? Ahkam syar'iyah. Baik, segera sampai sini dulu. InsyaAllah ta'ala besok kita akan masuk merinci ahkam taklifnya. Ya. Dan saya berusaha pada setiap pembahasan nanti saya beri contoh-contoh supaya mudah kita memahami. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, dan ilmu usul fikih ini, ya, ini ilmu perlu banyak penerapan. Ya, perlu banyak penerapan. Karena itu guru kami, ya, menganjurkan bagi siapa yang belajar setelah dia belajar ilmu usul fikih, banyak-banyak dia membaca Al-Quran dan banyak-banyak dia membaca hadis. Nanti setiap kali ada perintah, ada larangan, ya, ada bentuk yang disebutkan di dalam hadis, dia keluarkan hukum-hukum. Oh, ini bermakna wajib, sunnah, ini makruh atau tidak. Setelah belajar usul fikih dia lama-kelamaan akan pandai membedakannya. Akan pandai membedakan.